Sekarang in, ya. Jadi jawazim samaniyat asyar. Amil jazm ada 18, 4 sudah ya. Sekarang yang kelima ya. Yang kelima. Berapa? 7 ke 7 ya. Karena lam, lama, alam, alama, lamama dan lanah. Yang ke-7. Sekarang in. Mulai dari in sampai terakhir itu adalah ya, amil tersebut adalah amil jazm yang menjazmkan dua buah fi'il mudhari'. Yang dari awal sampai yang ke-6 itu menjazmkan amil-amil yang menjazmkan satu buah fi'il mudhari'. Kalau yang ini adalah amil-amil yang jazmnya kepada dua buah fi'il mudhari'. Yang pertama in. Hadhihi awwalu adawati syart allati tajzimu fi'lain. Ini adalah awal dari amil syarat. Berarti ini itu adalah amil syarat yang menjazmkan dua buah fi'il, artinya dua buah fi'il mudhari'. Yusamma al-awwal fi'l syart. Yusamma al-awwalu fi'la asyar. Yang pertama dinamakan fi'il syarat. Wasani jawabahu wa jazaa'uhu. Fi'il yang kedua dinamakan fi'il jawab syarat dan balasannya. Waalaikumsalam. Ya. Yusamma al-awwal fi'la syart wasani jawabahu wa jazaa'uhu. Contohnya in tudzakir tanjah. In tudzakir tanjah. Jika engkau belajar, engkau akan berhasil. Dzakara yudzakiru. Domirnya anta berarti. In tudzakir tanjah. Jika engkau belajar, mudzakar. Jika engkau mau belajar, maka engkau akan berhasil. In tudzakir tanjah. In adalah harfu syart. Nah ini i'rabnya. In i'rabnya adalah apa? Harfu syart, huruf syarat. Huruf yang menunjukkan arti syarat. Maksudnya dia berfungsi untuk syarat. Yang namanya syarat pasti ada fi'il syarat, ada yang namanya pensyaratan, mensyaratkan. Jika engkau begini, engkau akan ini. Engkau akan ini, syaratnya ini, itu namanya syarat. Jika engkau mau berhasil, engkau belajar. Artinya apa? Jika engkau belajar, engkau akan berhasil. Jadi syarat berhasil itu adalah belajar, gitu. Itu namanya syarat. Mafhum? Jadi in itu adalah harfu syart. Harfu syartin jazimin bittifaqin. Dia huruf syarat yang menjazmkan dengan kesepakatan ulama. Ya, sepakat ulama bahwa in adalah harfu syart, huruf syarat yang menjazmkan. Tajzimu fi'lain. Dia menjazmkan dua buah fi'il mudhari'. Menjazmkan dua buah fi'il mudhari'. Sudah? Wa tudzakir fi'l syart majzum. Dan tudzakir adalah fi'il syarat yang majzum. Bi'in, yang majzum, yang jazm dengan in, dijazmkan oleh in. Ya. Wa tudzakir fi'l syarti majzumun bi'in. Wa alamatu jazmi as-sukun, dan tanda jazmnya sukun. Kenapa sukun? Karena tidak bersambung dengan apapun. Bukan af'al khamsah. Kalau af'al khamsah maka jazm dengan buang nun. Ya. Marafa dengan thubutun nun, jazm dengan buang nun. Kalau af'al khamsah. Nah, ini yang tidak bersambung dengan apapun, maka ketika dia bukan fi'il yang berhuruf illah, bukan fi'il nakis. Maka ketika jazm, ketika majzum, tanda jazmnya dengan apa? Dengan sukun. Mafhum? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi
takdiruhu anta, dan fa'ilnya domir mustatir yang tersimpan di dalamnya. Mustatir tersimpan, domir yang tersimpan di dalamnya. Ya, takdirnya anta. Ya, in tudzakir, jika engkau belajar. Ya, seperti itu. Maka fa'ilnya adalah domir anta. Jelas? Wa tanjah jawabu syart. Tanjah adalah jawab syaratnya. Jawab syarat wa jazauhu majzumun bi'in wa alamatu jasmi as-sukun wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi taqdiruhu anta. Ini sama. Ya. Jadi tanjah jawab syarat dan jaza jawab dan balasan. Namanya jawab fi'il, jawab syarat dan balasannya, balasan syarat. Ketika syarat terpenuhi maka akan ada balasan dan ada jawaban. Ada jawaban, ada balasan. Artinya itu jawab syarat namanya. Jelas? Jadi tanjah adalah ya fi'il jawab syarat dan balasan syarat. Jawab syarat wa jazauhu. Jawab syarat dan jaza. Ya, jawab jaza syarat ya, balasan syarat. Ya, dia majzum dengan in ya, karena amilnya adalah in. Amil jazmnya. Tanda jazmnya dengan sukun. Tanda jazmnya adalah sukun. Dan fa'ilnya dhamir mustatir, ya dhamir yang tersimpan di dalamnya, mustatir tersimpan. Takdiruhu anta, takdirnya anta. Ya. Waqis ala hadzal i'rabi baqiyatal amsilati. Dan kiaskanlah ya kepada i'rab ini yang tadi sudah di-i'rab ya, yakni contoh-contoh yang lain yang akan disebutkan setelahnya. I'rabnya sama seperti ini. Ya. Waqis ala hadzal i'rabi baqiyata al-amsilah. Kiaskanlah kepada atau dengan i'rab ini, kiaskan dengan i'rab ini contoh-contoh yang akan disebutkan setelahnya. Mafhum? Wadah? Ini yang ke-7. Sekarang yang ke-8 ma. Ya. Setelahnya ma, man, mahma, idma, wa ayyun, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haitsuma, wa kaifama, wa idza fi syi'ri khasah. Ya. Ma. Contohnya ma taqra tastafid minhu. Contohnya, apapun yang kau baca, engkau akan mengambil faidah darinya. Ma, isim syar. Isim syar. Ya. Man juga sama, isim syar. Ma taqra tastafid minhu, apapun yang kau baca, maka engkau akan bisa mengambil manfaat, ya, mengambil faidah darinya. Man yastaqim yuflih. Ya, barang siapa yang istiqomah dia akan sukses. Sukses. Masuk surga, misalnya gitu ya. Man yastaqim. Yastaqim fi'il mudhari yang majzum dengan man. Ya, tanda jazmnya dengan sukun. Karena tidak bersama dengan apapun. Asalnya istaqama yastaqimu, karena majzum ya-nya buang. Yastaqim, enggak ada ya. Asalnya ada yastaqimu. Man yastaqim yuflih. Barang siapa yang istiqamah dia akan sukses. Tadi yang pertama, ma taqra tastafid. Apapun yang kau baca engkau akan bisa mengambil faidah dari apa yang kau baca itu. Minhu, dari yang kau baca tersebut. Ma taqra tastafid minhu. Yang man yastaqim yuflih. Barang siapa yang istiqamah dia akan sukses, beruntung. Yang ketiga, mahma tubtin yadhhar alaik. Bagaimanapun engkau sembunyikan, maka akan nampak bagimu itu. Apa yang kau sembunyikan itu? Mahma tubtin pakai ta.
Mahma tubtin yadhar alaika. Bagaimanapun kau sembunyikan, maka ia akan nampak bagimu. Mahma tubtin yadhar alaik. Yadhar alaik. Bagaimanapun kau sembunyikan, maka akan nampak bagimu. Jelas? Mafhum? Kemudian idma. Selanjutnya amil selanjutnya amil syarat ya. Ini masuk jawazim yang maknanya syarat dan menjazmkan dua buah fiil mudhari. Idma. Contohnya idma takum akum. Ya. Kapanpun engkau berdiri, aku berdiri. Kapanpun. Ya, kapanpun engkau berdiri, aku akan berdiri. Idma takum asalnya takumu. Karena jazm maka wawunya buang jadi takum. Jawab syaratnya akum, asalnya akumu. Idma takum akum. Ya, asalnya apa? Takumu, qama yaqumu. Idmatakum akum. Ini yang keempat. Yang kelima ay. Ya, ayun. Contohnya ayya makanin tadhhab adhab. Ayya makanin tadhhab adhab. Ke tempat apapun engkau pergi, aku akan pergi. Ini ambil syaratnya. Ini isim. Ayya. Ayya isim. Isim syarat. Ya. Ayya makanin tadhhab. Tempat apapun. Dibaca ayya karena apa? Dzaraf. Dzaraf makan. Ayya makanin. Maka dibacanya ayya. Ayya makanin tadhhab adhab. Ke tempat apapun engkau pergi, aku akan pergi juga ke sana. Ya. Kemudian yang keenam mata. Kapanpun. Mata dalam arti bukan istifham tapi syarat. Berarti dua mata itu ada dua. Ada mata yang maknanya istifham, pertanyaan, ada yang mata yang maknanya syarat. Kalau pertanyaan berarti kapan? Kapankah? Kalau syarat berarti apa? Kapanpun. Ya. Mata takul akul. Mata takul akul. Kapanpun kau makan, aku akan makan. Ya, mata ya isim syarat. Ya, takul fi'il syarat, akul jawab syarat. Dan mata itu i'rabnya sebagai dzaraf. Dzaraf zaman. Di samping dia sebagai isim syarat. Kemudian yang ketujuh, ya, urutan kalau di sini urutan catat kaki 7. Kalau urutan amil syaratnya, ya apa namanya amil jazmnya ya sudah banyak, ya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 ya. So, mata. Tadi sudah mata 13 ya. Sekarang ayyana. Ayyana dimanapun. Ya. Ayyana talqani usallim alaik. Asalnya talqa ada alif bengkok, dibuang karena jazm. Ayyana talqani usallim alaik. Dimanapun engkau berjumpa denganku, ya aku akan bersalam kepada engkau. Ayyana talqani. Dimanapun engkau jumpa denganku,
aku akan beri salam kepada engkau. Ayyana talqani usallim alaika. Jelas? Jelas ya? Nah, ini dia. Ya. Kemudian selanjutnya aina. Nah, ini sama maknanya dimanapun atau kemanapun. Aina tadhhab adhab. Kemanapun kau pergi aku akan pergi. Itu aina. Anna. Selanjutnya dimanapun. Kalau aina kemanapun, kalau anna dimanapun. Anna tadhhab tukram. Dimanapun engkau pergi, engkau akan dihormati. Atau bisa juga kemanapun ya, bisa juga. Ya. Dimanapun engkau pergi, engkau akan dimuliakan, dihormati, dimuliakan. Anna tadhhab tukram. Akrama yukrimu, ini fi'il majhul. Yukram karena ada mirya anta jadi pakai ta, tukram. Anna tadhhab tukram. Kemanapun engkau pergi, engkau akan dimuliakan. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau pergi, engkau akan dimuliakan. Yang selanjutnya haitsuma. Ini juga sama, dimanapun. Ya, kalau aina berarti bisa di mana, bisa kemana. Haitsuma tanzil tanfa. Haitsuma tanzil tanfa. Dimanapun engkau singgah, engkau akan memberi manfaat. Ya, haitsuma tanzil tanfa. Dimanapun engkau singgah, engkau akan memberi manfaat. Kemudian yang ke berapa? 17 ya. 17. Ini udah mau akhir. Kaifama. Bagaimanapun. Kaifama. Contohnya kaifama tajlis ajlis. Bagaimanapun kau duduk, aku akan duduk seperti yang kau duduk. Kaifama tajlis ajlis. Bagaimanapun kau duduk, aku duduk. Aku juga akan duduk. Jelas? Mafhum? Nah, taib. Ya, di sini ada keterangan tentang kaifama. Was-sahihu annaha la tajzimu. Was-sahihu annaha la tajzim. Pendapat yang sahih, dia tidak menjazmkan. Ya. Berarti ada amil-amil syarat yang tidak menjazmkan fi'il. Di antaranya ini ada pendapat yang mengatakan seperti ini, pendapat yang sahih. Was-sahihu annaha la tajzim. Yang sahih dia tidak, bahwasanya dia tidak menjazmkan. Limadza? Kenapa? Li'annahu lam yujad laha syahidun min kalamil Arab. Karena tidak ada bukti. Tidak ada bukti dari ucapan orang Arab. La nasran wala syi'ran. Tidak berupa nasr dan tidak berupa syair. Nasr itu yang bukan syair. Seperti ucapan-ucapan orang Arab ya gitu ya. Perkataan-perkataan mereka atau di Quran atau di hadis ya. Ya tidak ada. Tidak ada kalam Arab yang menunjukkan akan bahwa kaifama itu menjazmkan fi'il mudhari'. Mafhum? Wa inna ma dzakaru laha hadzal misala qiyasan ala baqiyati adawati syarr. Hanya saja para ulama menyebutkan kaifama ini pada contoh ini untuk mengkiaskan dengan amil-amil syarat yang lain, jazm. Jadi dikiaskan aja, dipersamakan, dibandingkan, artinya disamakan. Ya, para ulama menyebutkan kaifama dalam contoh ini untuk mengkiaskan.
ya dengan amil-amil yang lain, amil-amil syarat yang lain. Ini pendapat yang sahih. Fa'ala hadzal qawli as-sahihi fal wajibu ayyuqala kaifa ma tajlisu ajlisu. Maka atas dasar pendapat yang sahih ini, maka yang wajib adalah kita katakan apa? Kaifa ma tajlisu, berarti tidak jazm. Kaifa ma tajlisu ajlisu. Ini harusnya kayak gitu. Atas dasar pendapat yang sahih ini, maka wajib dikatakan ya, karena dia bukan amil jazm, maka yang wajib adalah kita berkata apa? Kaifa ma tajlisu ajlisu. Maknanya sama, bagaimanapun kau duduk aku duduk, tapi dia tidak jazm. Karena kaifa ma bukan amil jazm, tapi dia amil syarat tapi enggak jazm. Ini pendapat yang sahih. Mafhum? Ya, kaifama tajlisu ajlisu bi raf'il fi'lain, dengan dirafakan dua fi'il itu rafa. Li adami nasib wal jazim, karena tidak ada amil nasab dan tidak ada amil jazm. Karena kaifama bukan amil jazm. Menurut pendapat yang sahih. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, ya ini satu lagi. Ya, yang wa idza juga dimasukkan ke dalam amil jazm, dia masuk ke dalam jawazim, yaitu wa idza fi syi'ri khasah, idza pada syair, ya pada bait-bait syair khusus pada bait syair. Contohnya wa idza tusibka khasasatun farjul gina, ya, wa idza tusibka khasasatun kefakiran, jika menimpa engkau kefakiran, farjul gina, maka berharaplah, ya, berharaplah mendapatkan kecukupan. Ya. Mafhum? Ya, maksudnya dia berharap pada siapa? Pada Allah. Ya. Wa idza tusibka, ada tusibka, itu dia. Karena dia di syair, maka dia menjazmkan. Wa idza tusibka khasasatun farjul gina. Wa ila alladhi yu'tir raghaib farghab. Dan kepada orang yang memberikan harapan-harapan maka berharaplah. Ya, wa ila alladhi yu'ti ar-raghaib farghab. Ini lanjutan syairnya, ada dua. Saya kan kayak gitu, ada dua baris, ada dua potongan syair, yang kanan dan yang kiri. Yang kirinya wa ilal ladzi yu'tir raghaib farghab, wa ilal ladzi yu'tir raghaiba farghab. Dan kepada orang yang memberikan harapan-harapan maka berharaplah. Nah, sampai di sini ya, berarti sudah selesai al-jawazim. Selanjutnya nanti akan datang tentang isim-isim yang marfu. Subhanaka